Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bertemu kembali dengan Anda semua. Terima kasih kepada Anda yang menyimak. Semoga saja ada manfaatnya, karena memang ini sebagai satu referensi, sebagai panduan, di mana dari awal saya juga membuat postingan ini. Memang perencanaan adalah membuat satu panduan di mana setiap individu tidak usah mengatakan hari lahir, tapi cukup dalam catatan diketahui sendiri, kemudian mendengarkan apa yang saya sampaikan untuk dicocokkan dengan weton yang masing-masing. Terima kasih. Yang jelas yang saya harapkan adalah terlepas daripada semua hari itu baik, jangan sampai kita menyalahi. Ketika apa yang saya sampaikan ini kemudian kalau ada kecocokan Anda sebagai satu pasangan, kalau kemudian hari kalau melangsungkan pernikahan, saya berharap untuk jauhi atau hindari dino taliwangke dan dino jatingarang nogo tahun. Ada dalam rekaman saya, ada video saya yang di situ dijelaskan tentang nyingkiri dino taliwangke dan jatingarang. Terlepas daripada setiap hari sama, tapi yang saya maksudkan di sini adalah tidak semata-mata sebagai suatu penghindaran, tapi alangkah baiknya kalau kita jalan lurus. Kemudian di situ kita lihat ada, katakanlah ada becek, kemudian kita menghindar sedikit. Alangkah anjuran ini ada baiknya. Nah, itu yang saya harapkan seperti itu. Mudah-mudahan kalau menghindari kemudian hitungan yang baik tidak menjadi ada pengaruhnya. Begitu yang saya harapkan. Kemudian lanjutan pertemuan kali ini yang saya sampaikan adalah pertemuan antara Sabtu Pon dengan Kamis Pahing. Kemudian Sabtu Pon dengan Jumat Pon. Tapi awal yang saya sampaikan adalah pertemuan antara Sabtu Pon dengan Kamis Pahing. Di mana Sabtu 9 Pon 7, 16, kemudian Kamis 8, Pahing 9 adalah 17. Jadi kalau setelah dipertemukan antara Sabtu Pon dengan Kamis Pahing, nilai pertama adalah gosip. Sekali lagi, nilai yang punya pemahaman, punya pengertian atau dominasi gosip. Saya kira saya tidak punya pikiran atau kehendak bahwa mudah-mudahan Anda tidak berpikir bahwa seolah-olah gosip itu lantas menjadi sepanjang waktu digosip. Mudah-mudahan tidak seperti itu. Artinya apa? Tentang pemahaman gosip ini bisa jadi mudah dibicarakan. Tapi tentu saja ada hal-hal yang tertentu yang tidak lantas gosip ini menjadi dominan kepada keluarga Anda. Hanya sekedar sebagai satu dominasi untuk penjelasan. Tapi yang berjalan mudah-mudahan tidak lantas seperti itu. Jadi 8 tahun pertama memang nilainya gosip, katakanlah itu tadi dipadu, tapi nilai rezeki meskipun tidaklah berlebih, tapi memang bisa diusahakan. Tetap insya Allah tetap bisa berjalan. Itu pertemuan Sabtu Pon dengan Kamis Pahing. Namun saja setelah itu masuk pada periode yang kedua dengan nilai pegat. Ini memang sangat ujian yang sangat berat. Maka saya tadi katakan bahwa nilai gosip itu tetap nilai dari finansial yang Anda usahakan tetap bisa masuk, bisa didapatkan, terlepas daripada besar dan tidaknya memang ada batasan. Tapi ketika masuk nilai 4 ini, yang selalu saya harapkan adalah dengan persiapan yang matang. Karena biasanya di nilai yang 4 ini, pegat ini benar-benar sangat sulit. Justru kesehatan pun mudah terganggu. Jadi saya kira solusinya, karena kadang-kadang yang sering saya dengar adalah bagaimana solusinya. Solusi memang tidak ada lain adalah sabar, sedekah, syukur, istighfar, sholawat, dan lain-lain. Ibadah yang ditingkatkan, mudah-mudahan itu menjadi satu solusi yang sangat baik. Dan memang itulah satu cara.
Mudah-mudahan yang 8 tahun ini menjadi mengkerut, menyingkat menjadi sekitar 4 atau 5 tahun, karena masuk pada periode yang berikut adalah nilai lungguh, di mana lungguh ini nyaman kinormatan, kajen, dan rezeki memang mulai menanjak. Jadi di periode yang ketiga ini nilai 6, nilai lungguh. Saya kira dengan dominasi nilai yang seperti ini, Anda tenang karena dari sisi kenyamanan tetap nyaman, dari segi tetap ada pemasukan yang baik. Kemudian ketika masuk pada periode yang keempat adalah kembali gosip seperti yang awal. Tapi yang menjadi perhatian adalah bahwa ketika nilai gosip ini tetap berjalan, rezeki tetap bisa diusahakan, dengan permodalan yang kita dapatkan dari nilai lungguh tadi, mudah-mudahan akan bisa membangkitkan ekonomi Anda. Apalagi kemudian ditutup dengan nilai yang terakhir atau 8 tahun yang kelima, itu pun ditutup dengan nilai rezeki. Jadi setelah dimulai bangkit dari periode yang ketiga, nilai yang periode yang keempat pun tetap berjalan baik, kemudian di nilai yang kelima pun tetap malah justru kebangkitan, maka ekonomi keluarga ini juga tetap saya katakan baik. Sebenarnya hitung itu begini, kalau awal katakanlah ada nilai gosip, kemudian masuk pada sesuatu yang berat, kalau tidak ada gambaran di depan, katakanlah seperti petung itu titen-titen, kelihatannya ada harapan. Mungkin disitulah ada optimisme, ada semangat. Tapi ketika tidak ada gambaran, inilah kadang-kadang diketikan nilai yang 4 di periode yang kedua ini, kadang-kadang orang menjadi putus asa, putus harapan. Ini yang bisa jadi menjadi panduan penjelasan itu seperti ini, karena berharap besar secara optimistis ketika ada hal yang sulit di periode yang kedua, tapi di belakang kemudian ada kebangkitan tertentu yang membuat berbesar hati dalam keluarga. Maka dengan penjelasan seperti ini, mudah-mudahan inilah namanya panduan, mudah-mudahan bermanfaat dan keluarga Anda tetap menjadi keluarga yang sangat berkecukupan. Terima kasih. Akan kami lanjutkan untuk pertemuan yang berikut, Sabtu Pon dengan Jumat Pon. Tapi saya berharap Anda subscribe untuk agar kesinambungannya terjaga. Barangkali ada informasi yang lain, tapi untuk saya juga agar konten saya lebih punya katrolan angka nilai subscribe. Terima kasih. Kemudian yang saya sambungkan adalah Sabtu Pon kemudian Jumat Pon. Ini juga nilai yang sangat prihatin di awalnya, karena nilai yang muncul adalah nilai 4, di mana nilai 4 yaitu pegat, yang boleh dikatakan berapapun modal Anda itu sulit dimajukan. Kadang-kadang justru jangan pakai modal yang besar, seadanya saja, karena modal besar pun justru yang terjadi biasanya adalah hilang. Karena nilai 4 ini pegat. Pegat itu pisah. Kalau pemahamannya di sini adalah pegat rezeki, tentu saja berbahaya dengan modal banyak. Saya harapkan saja persiapkan baik-baik, tapi tidak lantas untuk dipakai sebanyak mungkin. Hanya justru kadang Anda berhati-hati untuk menantikan pada saat yang bangkit, yaitu ketika 8 tahun yang kedua adalah nilai lungguh. Jadi Sabtu Pon dengan Jumat Pon, nilai yang kedua adalah lungguh, di mana lungguh ini nyaman dalam artian rezeki juga bagus, ketenangan, nyaman, kajen, kinormatan, ada respect. Nah ini untuk nilai yang kedua. Kemudian nilai yang ketiga dan keempat sama, gosip. Sekali lagi memang mudah, seolah-olah mudah dipergunjingkan, mudah dibicarakan. Tapi kembali kepada Anda, terserah kepada Anda mengambil suatu kesimpulan. Mudah-mudahan
hal itu tentu bisa dinetralisir dengan mungkin kecerdikan Anda, kepandaian Anda, atau kepribadian Anda. Mudah-mudahan hal yang notabene punya dominasi bahwa Anda ini mudah digunjing, tapi tidak lantas gunjingan itu terlalu banyak. Artinya bisa dengan Anda usahakan untuk menjadi paling sedikit, minimalisir. Jangan sampai menjadi gunjingan itu terlalu banyak. Tapi yang jelas adalah bahwa usaha tentang ekonomi tetap berjalan, apalagi kemudian dibangkitkan dengan nilai yang terakhir adalah rezeki. Jadi Sabtu Pon, Jumat Pon, meskipun diawali dengan nilai pegat, masuk kepada lungguh, masuk pada gosip 2 kali, ini pun rezeki tetap berjalan, kemudian masuk kepada periode yang 5, artinya rezeki. Nah, kadang-kadang begini, ada yang petung bagus, tapi kok sering bercerita bahwa sering terjadi ketidaksamaan pendapat, sering terjadi keributan. Kadang-kadang yang saya pikirkan adalah bisa jadi pernikahan yang dilangsungkan itu tadi dinilai taliwangke, atau justru di paling berat biasanya adalah Jati Ngarang Nogo Taun. Jadi kadang-kadang petung ini menjadi salah karena ada seolah-olah terjadi pelanggaran, jadi benar yang kebiasaan tadi yaitu Dino Jati Ngarang Nogo Taun. Nah, di sini akhirnya petung itu jadi seperti meleset. Mudah-mudahan seperti yang saya katakan, hindari meskipun tidak semata-mata seolah-olah menjauhi, karena semua hari itu baik. Mudah-mudahan seperti itu. Maka perjalanan Sabtu Pon dengan Jumat Pon yang pertama adalah pegat, lungguh, padu dan gosip dan gosip. Kemudian periode yang terakhir atau 8 tahun yang terakhir adalah kebangkitan ekonomi. Jadi saya kira secara keseluruhan ini hal yang paling sulit adalah di periode yang awal. Tapi kelanjutannya adalah ekonomi yang baik buat keluarga Anda, Sabtu Pon dan Jumat Pon. Saya kira penyampaian saya cukup sampai di sini, cukup jelas. Kalaupun ada kekurangan saya minta maaf. Kemudian selanjutnya kalau ada hal-hal yang menimbulkan kekeliruan, penyampaian yang salah, semoga saja Allah memberikan ampunan kepada kita semua dan Allah juga memberikan ridho kepada kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.